kita belajar prinsip-prinsip terlebih dahulu. Karena nanti setiap rumah tangga itu masing-masing komunikasinya beda-beda, ya. Karena nanti dipengaruhi pola asuh kita sebelumnya, dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh ilmu yang kita dapatkan setiap hari. Hari ini kita belajar patokan-patokannya dulu untuk jadi basicnya, ya, atau jadi landasannya. Ya. Kalau ditanya, Bu Aisyah, apa sih sebetulnya bedanya zaman sekarang atau tadi diistilahkan apa, zaman now gitu ya, dengan yang dulu. Kalau secara otak ya, secara ilmu neuroscience nggak ada yang beda, ya. Saya buka lewat otak dulu ya, nggak ada yang beda otak kita. Allah ciptakan, ya, ada otak besar, ada otak kecil, terbagi dua, nggak ada yang beda. Mulai dari manusia pertama Allah ciptakan, Nabi Adam alaihissalam, sampai nanti ke, ya, zuriat kita, cucu, cicit dan sebagainya, insya Allah begini semua otaknya, ya. Namun, nah ini yang samanya ya, ya. Nanti yang bedanya di dalamnya, ya. Ada apa di dalamnya? Di dalamnya itu ada sel otak. Sel otak. Ini sering saya cerita waktu di awal. Saya sengaja kalau ilmu itu memang harus diulang-ulang, harus dimurojaah supaya kita tambah faham ya. Nah, jadi di dalam otak manusia itu ada sel otak namanya neuron, ya. Jumlahnya 100 miliar. Satu neuron sel otak ini cara kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Saya lahir tahun 68. Mbak Risa lahir tahun berapa, Mbak Risa? Lahir tahun berapa? Ini, karena jadi MC harus MC yang diajak ngomong. Berapa? Tahun 78. 68, 78. Sama-sama 8-nya. Beda 10 tahun. Saya 68 punya 100 miliar. Mbak Risa yang 78 juga punya 100 miliar. Ya, sama-sama ya. Nah, tapi otaknya Mbak Risa lebih canggih dari otak saya. Tuh. Karena setiap otak yang kelahiran baru itu lebih canggih. Karena diperumpamakan seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Siapa Bapak Ibu yang lahir tahun 80-an? Coba angkat tangan. Oh, lebih canggih lagi otak. Mantap kan? Pentiumnya beda. 90-an lebih canggih lagi. Allahu Akbar. Tahun 2000 duduk di sini ada lahir tahun 2000-an. Lebih canggih lagi tuh, ya. Jadi itulah mengapa, ya, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena sudah diteliti oleh ilmu saraf, ya, sel otak generasi baru lebih canggih. Apa canggihnya, Bu Aisyah? Ya, canggihnya adalah satu, dia menyimpan data-data lebih banyak. Komputer sekarang kan data-datanya lebih banyak kan, walaupun dia perangkatnya lebih kecil dibanding komputer zaman dulu gitu. Mengakses data, mencari datanya lebih cepat juga. Menyambung informasi lebih cepat juga. Ya. Nah, itulah otak generasi setiap generasi baru gitu. Ya. Saya supaya mengimbangi generasi baru, mau nggak mau, ya, terus belajar untuk mendapatkan data. Tetapi otak saya tidak sebanyak penyimpanan data otak dari teman-teman yang lahir lebih muda lagi dari saya, lebih muda. Otak saya dan teman-teman yang 60-an, saya cari teman dulu yang lahir tahun 60-an. Oma tadi, Oma Asih lahir tahun berapa? 56, di atas saya lagi. Baby boomer, ya. Kami yang otak yang tahun 50-an, 60-an memang nggak canggih, tapi tangguh. Sadar.
nggak mau kalah. Tangguh, ya, tangguh memang. Nah, ini. Jadi semakin canggih zaman itu memang semakin sensitif perangkatnya. Contoh apa Bu Aisyah? Televisi aja, televisi zaman dulu. Kalau dia rusak malah dipukul, pak. Ya, siapa yang masih dapat itu? Dapat Bu. Kalau nggak pukul atas, pukul samping tuh. Iya nggak sih? Malah betul. TV sekarang mana boleh dipukul. Tambah kacau dia. Ya, iya. Jadi semakin canggih perangkat itu semakin sensitif. Ya, semakin padat semakin sensitif. Kenapa? Karena teknologi sekarang hasil karya otak zaman sekarang. Artinya teknologi digital ini hasil karya dari otak, ya, hasil pikiran, perenungan dari otak manusia era sekarang. Dan otak manusia siapa yang ciptakan? Allah Ta'ala. Jadi secara tidak langsung sebetulnya teknologi digital memang Allah maunya begitu saat ini. Untuk apa? Mempermudah kehidupan. Itu dulu, ya. Kebayang nggak sekarang kalau nggak ada teknologi digital, masih juga zaman kayak saya hanya dapat informasinya dari surat kabar. Kejadian kebakaran tadi malam baru kita tahu paginya, ya. Kejadian yang pagi baru kita tahu malamnya. Teman-teman mau tahu skincare terbaru? Tunggu sebulan sekali majalah Femina Kartini datang. Telat banget. Apa yang terjadi di luaran sana? Paling cepatnya dengar Radio Republik Indonesia. Sayangnya zaman kita dulu lebih sering dengarnya Radio Prambors Rasisonia. El Sinta. Untung sekarang El Sintanya radio informasi, ya. Itu udah nggak tepat saat ini karena kita mau semua cepat. Ya, anak-anak maunya di rumah saja, main di rumah. Kenapa? Udah nggak ada lahan. Makanya bersyukur anak-anak yang bisa sekolah di sini, lahannya begitu besar. Fasilitas yang dikatakan untuk bermain yang bukan digital atau bukan, ya, gadget gitu masih ada. Di rumah di Jakarta khususnya, ya Allah, rumah cuman 5 kali 10, 6 kali 12. Anak-anak mau main badminton di depan rumah, baru 2 kali pukul lewat motor, berhenti dulu. 2 kali pukul lagi lewat mobil, berhenti dulu. 2 kali pukul lagi lewat bakso, berhenti dulu. Kebayang nggak? Anak saya pernah, ibu-ibu kita beli meja pingpong yuk. Terus saya bisik-bisik, nak, nanti kayaknya meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita, nak. Karena rumah nggak besar. Itulah makanya mengapa semua permainan itu dimasukkan dalam satu media yang kompak, yaitu gadget. Anak-anak mau main layangan di mana? Ibu-ibu sih masih sering lihat layangan putus. Anak-anak udah jarang lihat layangan putus yang sesungguhnya. Bayangin sekarang ada di gadget itu permainan layang-layangan. Coba di gadget itu, Masya Allah, congklak di gadget, layang-layang, ya, galasin, kasti di gadget sudah. Karena sudah nggak ada tempat lagi. Saya cuma mau bilang bahwa bukan berarti saya minta anak main gadget, tempatnya nggak ada. Makanya masih bersyukur kalau ada sekolah besar kayak gini. Atau pada saat waktu liburan anak-anak kita bawa ke sebuah tempat hiburan yang lapangannya luas gitu. Artinya
mereka main layangannya nggak kayak zaman dulu setiap hari. Ya, 1 semester sekali karena diajak sekalian berlibur. Ini dulu yang kita buka, open mind kita dulu. Ya. Terus anak-anak juga akhirnya selalu mau di kamar saja. Kenapa? Ya karena kemudahan itu sebetulnya. Kemudahan itu kan. Nah, sehingga orang tua perlu kreatif. Gimana caranya anak keluar kamar. Keluar kamar. Saya juga punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Anak pertama yang milenial karena lahir 93. Anak kedua sampai ke-5 itu Gen Z. Lahirnya 96 dan berikutnya. Ya. Saya mencoba gimana caranya supaya mereka keluar kamar yang bisa bersamaan. Cara yang paling efektif adalah lewat media makan asik atau makan enak. Harus gitu. Mana caranya? Bunda yang bisa masak, yang pintar masak, coba angkat tangan. Masya Allah. Itu kan mikir kan? Mikir makanan apa yang dibuat supaya mereka keluar. Ya. Bunda yang separuh-separuh bisa masaknya ada. Bunda yang ya Allah. Ya. Saya termasuk kategori ketiga. Masak air panas hangus itu. Maka saya harus juga berproses gimana caranya telepon keluarga atau tantenya anak-anak yang pandai masak untuk kita bantu juga ekonominya dan dia kirimkan makanan kan gitu. Itu karena lewat makanan itu bisa jumpa. Lewat makanan. Itu nggak bisa dipungkiri lagi lewat makanan. Lewat makanan saja nanti gadget hanya disimpan paling lama 30 menit. Iya nggak? Iya. Itu pun harus bikin peraturan. Ayo simpen dulu gadgetnya, kita makan dulu yuk. Iya. Kadang saking kebiasaannya kita udah kepengen juga pegang itu gadget. Ya, apalagi buat yang bekerjaannya selalu dihubungi lewat gadget. Termasuk kami dokter. Ya, apa-apa ada pasien kita harus segera lihat gadget kita ada apa dia. Pasien saya yang malah unik-unik lagi, pasien narkoba yang suka dikit-dikit bunuh diri, loncat. Ini kalau nggak dilihat beritanya, wah gawat ini. Tapi berupaya juga untuk tidak tergelitik untuk pegang gadget dikala makan bersama. Dan momentumnya cuma itu sebetulnya. Sama apa? Jalan bareng di mobil. Untuk apa? Pergi makan. Karena hiburannya cuma makan sekarang ini. Yang bisa sama-sama. Harus kreatif lagi nih otak. Apa lagi? Di mobil supaya anak-anak nggak pegang gadget, kita berupaya juga simpan dulu gadget. Ya, inget-inget mau cerita apa sama anak yang biar nyambung. Paham ya Bu? Biar nyambung. Kadang kita pancing pakai cerita lucu, garing. Apaan sih Bu? Apaan sih Bu? Kadang dipancing pakai cerita pekerjaan, males lah Bu. Gitu. Iya kan? Iya. Itu benar-benar satu tantangan buat kita. Tetapi harus dengan kesadaran bahwa bukan karena anak mau membangkang, bukan karena anak nggak patuh sama kita, bukan itu, bukan. Semata-mata karena eranya, semata-mata karena kondisi lifestyle dunia, semata-mata karena ya kita berada di yang disebut zaman now, zaman yang harus semua serba cepat, serba mudah. Itu dulu disetting di otak. Karena di antara kita masih banyak merasa anak sekarang ngeselin banget, membangkang. Terus kata anak-anak apa? Aku kan nggak tahu mau dilahir sekarang Bunda. Iya kan? Maka stop memberi label negatif karena itu akan masuk di otak. Dia terjadi sambungan di otak nih. Merekam omongan-omongan kita. Kamu nih generasi rebahan ya. Udah gitu ngasih taunya sampai muka gitu.
Otak ya, dia punya sifat nih, nyambungnya cepat. Satu, sesuatu yang lucu itu nyambung cepat. Ya. Sesuatu yang sangat menggembirakan nyambung cepat. Sesuatu yang sangat mengesalkan nyambung cepat. Sesuatu sangat menyedihkan nyambung cepat. Dan punten, sesuatu yang sangat porno nyambung cepat. Itu otak, kerja otak. Karena otak tuh senang sesuatu yang ekstrim. Kenapa? Sambungannya yang lewat zat kimia namanya neurotransmitter itu keluar kayak lem. Sekarang lem paling kuat lem apa? Korea. Semua Korea. Ya, iya, itu dia bagaikan lem itu. Ya. Maka kalau kita mengatakan pada anak-anak, kamu nih generasi rebahan sambil dengan muatan emosi yang luar biasa, nyambung di anak itu. Akhirnya apa? Itu anak nggak jadi maunya tidak rebahan karena ibunya yang suruh rebahan. Kenapa? Karena indera manusia, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan itu masuk, pam. Sama halnya seperti anak lagi main, azan maghrib, sebetulnya dia sudah mau simpan. Memang ibu sudah kasih tahu dari tadi, nak maghrib nak siap-siap, iya bun sebentar nak. Udah yang ketiga kali ibu-ibu apa kan? Marah kan? Apa omongan ibu-ibu? Main terus, main terus, main terus. Tuh anak udah mau simpen karena ibunya yang bilang main terus, maka otaknya perintahnya main terus. Di antara kebingungan dia, lah ini gimana? Tadi suruh sholat, sekarang suruh main, suruh. Itulah mengapa kalimat-kalimat itu bahaya kalau kita ucapkan dengan muatan emosi yang ekstrim. Masuk ya. Maaf. Dan dia akan pesan itu, maaf ya, saya gaya orator Bung Karno. Jadi kalau ada apa-apa bisa kesenggol. Sorry ya. Dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Sistem saraf ini kalau dibicarakan, Allahu Akbar, sangat detail, susah, lama. Saya aja ngertinya lama, bertahun-tahun jadi dokter baru ngerti. Oh gitu. Cuman mari kita analogikan sistem saraf ini kayak kabel listrik. Itu tadi. Jadi apa yang ditangkap oleh mata, oleh telinga, oleh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, oleh hidung, oleh pengecapan lidah, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, itu pesannya jalan ke seluruh tubuh dengan kecepatan 320 km per jam. Sebelumnya tidak ada mobil atau motor yang secepat itu. Baru kemarin saya naik Wus, saya perhatikan, sama dengan kecepatan saraf. Wus itu paling lambatnya 320 km per jam. Ya, paling cepatnya 355 km per jam. Oh, ini dia nih. Ini dia yang nyamain nih. Berarti apa? Cepet banget jalannya. Ya. Baik, saya minta sekarang ibu-ibu aja ya, bapak-bapak dengar aja. Ibu-ibu, angkat tangan kanan. Lambaikan pada saya. Kenapa mau? Saya bilang kan, ibu tangkap lewat telinga kan, terus ibu lihat lewat mata kan, cepet kan jalannya? Cepet. Nah itu tadi, cepet banget. Itulah makanya kalau sekarang saya ditanya, gimana Bu Aisyah berkomunikasi dengan anak zaman now? Sebetulnya nggak zaman now, zaman kapan saja. Pertama sekali adalah hati-hati bicara. Supaya hati-hati bicara, maka bikin tenang diri kita. Setiap kita gemes kepengen cepet-cepet anak melakukan apa yang kita minta, ya, itu perhatikan dulu. Kadang omongan kita keliru. Kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Ya. Jangan jajan sembarangan ya, kan gitu. Itu otak tuh unik juga tuh. Kata jangan
ditangkap oleh otak, silahkan. Coba itu. Sekali lagi Bunda bilang jangan jajan sembarangan. Udah pakai kata jangan, muatan emosi, ketangkap deh. Silakan jajan sembarangan. Gitu ya. Jadi kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Sebetulnya ibu maunya apa sih anak-anak kalau ke sekolah? Jajannya di mana? Maunya apa? Makan bekal yang di sekarang. Sekolah sampai jam berapa? Kalau yang bukan boarding ya, full day sampai jam berapa? Ibu bawain makanan untuk sampai jam berapa? Nggak cukup, Bu. Kalau ibu sampai sore itu anak dan sesuai dengan ya keinginan makan anak, nutrisi dan sebagainya, ibu bawakan rantang itu. Dan apakah anak-anak mau bawa rantang? Udah keren-keren bawa ransel kemudian bawa rantang. Bayangin. Rantang itu dibagi 4. Paling atas yang keluar main jam 10. Ya, yang bagian 2 itu yang isoma itu. Ya. Yang ketiga itu kalau misalnya masih ada ekskul ya, itu yang di rantang ketiga. Yang keempat bonus. Harusnya kan gitu. Kalau mereka tidak boleh ada tambahan jajan misalnya kan gitu. Nggak apa-apa juga. Tapi kalimatnya adalah, nak, nanti di sekolah makan makanan yang Bunda bawakan. Itu kalimatnya. Nah kita belum apa-apa selalu mau jangan. Paham sampai sini Bu? Maka sebelum ngomong, bikin tenang diri kita. Lalu tanyakan, jadi saya maunya apa? Itu caranya. Saya maunya apa? Ya. Kamu nih kalau dibangunin subuh lama banget. Lah ibu ngomong kayak gitu, ibu maunya apa sebetulnya? Paham nggak Bu? Kita sering bicara sesuatu yang kita tidak inginkan. Sementara otak memproses dengan cepat. Gitu. Ya kan? Nah, itu tadi. Supaya tenang, ya, kan kita ikut begini supaya tenang sebetulnya. Ya, isi ilmunya supaya tenang. Jadi tidak merasa bahwa aku menyesal melahirkanmu, nak. Nggak. Kalau ibu merasa bahwa anak ibu membangkang hanya gara-gara dia pegang gadget terus, gara-gara dia hidup di lain ini, oh, ya, itu namanya depresi. Tapi kan kalau kumpul kayak gini, ibu tahu, ya Allah, bukan anak aku aja yang begitu. Anak ibu ini juga, anak ibu itu, ya. Atau tadi ibu dengarkan pertanyaan, oh, aduh sama, kan gitu ya. Itu pentingnya berkumpul untuk tahu bahwa informasi ini bukan hanya kita saja yang begitu. Ya. Bahkan karena kami mengurus adik-adik pasien-pasien narkoba itu untuk menyehatkan kembali keluarga, kami ada namanya family support group. Jadi keluarga datang untuk berkumpul bersama cerita masing-masing tentang anaknya yang kena narkoba. Awalnya malu, kenapa? Bu Aisyah, saya di sini aja. Kenapa Bu? Ada teman SMA saya di dalam. Kenapa? Nanti dia tahu anak saya kena narkoba. Lah dia anaknya juga kena narkoba, Bu. Ngapain malu? Nah, waktu sharing grup itulah, maka serasa bahwa kita itu punya masalah yang sama. Kata ibu yang ini sambil nangis-nangis, Dokter Aisyah, anak saya kena narkoba. Berapa Bu anak ibu yang kena? 1 Bu Aisyah. Anak pertama ya. Oke. Ibu berikutnya, Bu Aisyah, saya 3 yang kena. Ibu yang 1 langsung, hah? Dia langsung gembira, untung gue 1. Bayangin, kena narkoba aja masih ada untungnya. Karena yang ngomong sebelah anaknya 3 yang kena. Itulah dahsyatnya kita kumpul untuk tahu, oh berita ini, pengalaman ini, atau permasalahan keluarga itu hampir rata-rata ada persamaannya. Itu yang bikin kita kuat. Jangan sering di rumah sendiri, ya. Apalagi kalau sudah merasa bahwa anak saya begini, datang sharing, ya. Taklim ini makanya mengapa disebut taman surga,
Karena itu tadi, ya, kebayang nggak kita kumpul satu orang ada 2 malaikatnya. Ini berapa kali malaikatnya nih? Ya, Masya Allah. Belum lagi malaikat yang Allah ya perintahkan untuk mencatat siapa-siapa yang ibu bapak ikut taklim. Masya Allah kan? Disitulah yang namanya keberkahan. Ya, nah ini. Jadi kita harus tenang aja dulu. Jadi orang tua zaman sekarang suruh tenang dulu, kecuali kondisi bahaya. Tenang dulu. Supaya tenang itu tadi tambahkan ilmunya. Sampai sini bisa paham ya? Ya. Nah, pada saat kita mendidik anak itu bukan pada saat anak sudah lahir di dunia. Anak dalam rahim saja itu sudah proses pendidikan sudah terjadi. Kenapa? Punten ya. Otak janin usia 2 pekan sudah merekam apa yang dilakukan ibunya, apa yang dilihat ibunya, apa yang didengar ibunya, apa yang dibicarakan ibunya, dan apa yang dikerjakan ibunya. Memang selama ini supaya anak sehat selalu diingatkan nutrisi, halalan thayyiban, cukupkan asam folat. Sekarang ngomong asam folat itu jadi sesuatu senyuman yang sumringah ya. Cukupkan ya, halalan thayyiban. Tapi lebih lagi dari itu, memang itu penting, tapi lebih penting juga adalah apa yang diucapkan. Kenapa? Karena apa yang diucapkan ibu dilihat itu jalan lewat sistem saraf dan direkam di otaknya si bayi ini, janin, maaf. Nanti kalau sudah keluar dari rahim baru bayi, janin ini gitu. 2 minggu tuh udah tersambung. Dan dalam perut ibu antara 9 bulan 10 bulan tuh lama. Ya. Itulah yang makanya mengapa kita diminta untuk melakukan hal-hal kebaikan pada saat anak di dalam rahim. Ngaji, mengkaji, bicara yang baik-baik, memilih tontonan yang baik-baik, mendengarkan hal yang baik-baik itu supaya kerekamnya anak ini di otak ini baik-baik. Karena terbukti terutama di tempat kami, anak-anak yang bermasalah setelah kita konseling pertama ya, konseling dengan konseling yang biasa, kemudian konseling yang pakai teknik hipnoterapi, beberapa kasus akar masalahnya di dalam rahim ibunya. Dalam rahim ibunya nih. Ya. Kenapa? Itu tadi ya, ibunya terlalu sering lihat layangan putus. Tapi bukan di atas atap. Ya. Belum kejadian seorang ibu hamil lihat film layangan putus, dia merasa kasihan gitu ya, terus kesal. Oh, itu mempengaruhi dan kerekam di otak anak ini. Ya, itu tuh baru film aja. Ibu baca buku-buku yang sedih, buku-buku yang horor dan sebagainya, itu bisa kerekam juga. Makanya kita diminta baca Quran. Siapa ibu-ibu yang selama hamil selama ini setiap hari mengkaji? Alhamdulillah Bu. Kalau yang belum sempat gampang, hamil lagi. Lah iya kan? Siapa tahu anak generasi yang barunya ibu udah lebih belajar banyak kan? Ya udah. Memang yang kasihan tuh anak pertama selalu. Karena kita masih muda, belum terlalu banyak belajar, paham ya? Jadi ibu tuh harus mengasihani anak pertama selalu. Jangan selalu dibebani anak pertama. Kau nak, anak pertama, jaga adik-adikmu. Kau harus punya tanggung jawab. Itu anak pertama udah teler aja. Iya, paham? Ya, jadi kasihanilah anak pertama. Dan bukan hanya ibunya saja yang ngomong, di sekelilingnya juga. Ya orang tuanya, ya ayahnya, ya mertuanya. Ah ini mulai mertua di sini mulai. Seorang ibu muda yang hamil masih tinggal di rumah mertua, kalau mertuanya bijak rajin taklim ya kayak ibu Asih, insya Allah itu mantu tenang. Tapi kalau mertuanya dikit-dikit lihat kamar anak tuh, belum bangun. Nah ibu hamil kan mabok ya,
bangun langsung aja bisa muntah-muntah. Makanya ibu hamil 3 bulan pertama itu dilarang langsung bangun begitu. Ya, makanya selalu ada crackers atau biskuit yang tanpa gula dan sebagainya di sampingnya. Untuk dia pas bangun, udah doa bangun tidur, kunyah-kunyah dulu baru berdiri, baru duduk. Ya, itu kan memang. Sholat subuh kadang-kadang udah nggak sempat lagi atau nggak kuat sholat subuh yang gerakan sesungguhnya, terpaksa duduk. Habis itu harus rebahan lagi. Ibu mertua lewat. Terus untung nggak pakai kipas tuh ibu mertua ya, mana Maranti. Pak. Terus sering banget kita suka membanding-bandingkan diri kita, ya. Ibu dulu nggak kayak gitu. Ya terang aja, ibu hamil zaman perang. Nah, ibu tidur-tidur kena bom lah. Zaman dulu mau mual, mau muntah, kalau udah ada bom loncat. Boro-boro makan crackers dulu. Ya, itu lagi. Ya, 1, tidak menjudge, 2, tidak membanding-bandingkan. Bunda dulu nak, ayah dulu. Anak-anak senang cerita kisah-kisah dulu, tapi mereka nggak suka. Tapi kamu nak, nah itu. Ibu dulu nak, naik mikrolet ke sekolah. Anak-anak senang, hebat ya ibu ya. Sampai situ aja udah senang, masih senang tuh dia. Anak-anak senang tuh lihat ibunya punya daya juang. Yang dia tidak suka, tapi kamu nak, sudah disiapin mobil, diantar pakai supir, ya, atau misalnya dijemput oleh mobil sekolah, gitu kan? Masih aja telat. Nah, itu nggak suka dia. Itu nggak suka dia. Nggak suka dia. Karena pada prinsipnya kita nggak suka dibandingkan. Betul. Ibu-ibu mau dibandingkan oleh suami. Bunda, ayah habis makan di rumah tetangga enak banget itu. Gak mau. Kita langsung gini. Ah. Terus nggak mau lihat suami kan? Ah. Kita yang sudah dewasa aja yang rajin taklim banget, yang seminggu 8 kali taklimnya, masih cemburu kalau digitukan, masih marah kalau dibandingkan. Bapak-bapak juga nggak mau dibandingkan. Emang bapak-bapak nggak cemburu-cemburu? Ayah, saya nih dulu nih, belum banyak belajar. Ya, kata AA Agim ya, kita tuh harus senyum, sapa, salam. Besok lagi, habis dari taklimnya AA, kata AA Agim ya, itu yang ke-10 kali apa kata suami saya, kawin aja sama AA Agim. Terus saya gini, ya telat. Kenapa baru bilang sekarang kalau emang boleh? Astagfirullah. Jadi itu gak suka orang dibanding-bandingkan. Ceritalah daya juang kita, tapi tidak perlu membandingkan. Anak otak ini sudah bisa ngambil hikmah. Ambil hikmah. Ya. Tapi kan kita ingin memotivasinya Bu Aisyah. Iya, tapi caranya nggak gitu. Ya, karena eranya beda. Anak pasti jawab, ya beda lah Bu. Ya beda lah Bu. Gitu selalu kan? Atau karena seringnya kita cerita tentang perjuangan kita dan membandingkannya, sehingga anak waktu dipanggil oleh orang tuanya, lanang, priok, kakung, jaler, sini, mereka kompakan sama adanya, pasti ibu mau ngomong gini. Ayah pasti mau nasihatin kita gini, lihat ya dek, taruhan malah dia. Pas datang depan ayahnya, ayah dulu tepuk tangan mereka, tak. Kenapa? Dia sudah prediksikan bahwa itu yang diucapkan. Itu lagi yang saya bilang harus kreatif. Gimana cara cari omongan? Ya, paham ya? Maka di dalam kontribusi pendidikan, ya, itu nggak melulu dari ayah ibu saja. Dia ada fasenya. Ini saya sering kasih tahu.
0 hari, anak 0 hari sampai 6 tahun itu apa kata ayah ibuku. Makanya coba deh dengar waktu anak kita di PAUD sama TK. Kata ibu aku, kata umi aku, kata bunda aku, kata ayah aku. Itu tuh 0 sampai 6 tahun. Karena memang kitalah pendidik pertama dan utama, itu input di situ tuh banyak masuk harusnya. Cuman sayangnya di usia anak seperti itu orang tuanya juga meniti karir. Jadi tidak efektif. Nanti 7 sampai 12 tahun apa kata bapak ibu guruku. Makanya bunda ngajarin anak SD, bukan gitu bunda, kata guru aku nggak gitu. Ya kan? Tolong bunda juga nggak usah jealous, nggak usah cemburu. Guru. Tahu apa gurumu? Bunda yang hamilkan kamu. Ya Allah. Maka mengapa di SD harus cari sekolah yang gurunya bisa diajak kerja sama? Sehingga pesan-pesan kita titip di guru. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Karena sudah nggak sanggup orang tua anak di atas 6 tahun memberikan atau menjadi sumber informasi anak hanya berdua saja. Harus ada bantuan orang lain. Supaya apa? Ini pas sudah lahir ini, sambungan otak ini harus variasi. Kita udah ngajarin anak di rumah waktu 0 sampai 6 tahun buang sampah di tempat sampah ya nak. Udah nyambung tuh. Tapi nanti di sekolah gurunya juga ajarkan buang sampah di tempat sampah. Itu sambungannya semakin tebal, semakin variasi juga, ya. Yang namanya sampah nanti gurunya ajarin itu nak tisu, nak sampah nak buang. Itu nak kotak teh buang nak, itu sampah nak. Itu makin variasi kan? Ya. Itu. Jadi berapa tadi? 0 sampai 6 tahun apa kata bapak ibuku? Ya, 7 sampai 12 tahun apa kata guru. 13 tahun ya sampai kurang lebih 18 atau 20 tahun apa kata teman-temanku. Ya, apa kata teman-teman? Siapa yang anaknya di antara itu sekarang usianya? Baik yang full day maupun boarding ya. Bunda kata teman aku, bunda kata teman aku, itu kan omongannya kan? Sekali lagi, tolong tidak cemburu kita. Atau merasa, aku gak ada gunanya lagi sebagai ibu. Gak usah gitu. Dulu dia selalu dengarkan apa nasihat aku sekarang. Gak usah gitu. Itu semuanya juga fasenya itu. Kenapa? Anak-anak dipersiapkan untuk mendapatkan informasi teman sebayanya lebih banyak. Karena dia sedang belajar bagaimana survive, bagaimana kompetitif. Makanya informasinya teman. Maka kita harus kenalan sama teman anak kita. Bahkan nasehatinnya itu bersilang. Ya, teman anak ya, dia akan dengarkan nasihat kita nih. Teman anak. Ya. Nah, anak kita akan dengarkan nasihat dari ibunya temennya. Makanya kalau kita bikin WA group itu, bikin WA grup sekolah nggak? Ya. Itu selain untuk memantau, untuk titip-titip pesan. Dan nggak usah juga cemburu. Kamu kalau sama tante misalnya ya tante Lia kamu dengar sama bunda, nggak usah gitu. Malah kita bilang sama ya ibunya anak kita, aku bantuin ya gitu. Dan juga nggak usah yang diminta tolong itu merasa dia yang paling oke. Si ibu ini misalnya. Lihat, Bu Aisyah aja nggak bisa ngurus anaknya. Titip pesannya sama aku. Bukan nggak bisa, memang fasenya untuk mendapatkan bimbingan bersilang-silang. Sampai sini bisa paham? 20 sampai 30 atau 20 sampai 35 apa kata saya? Menurut aku Bu, mahasiswa kan? Sampai S1, S2 ya. Menurut aku Bu, menurut aku. Maka carikan sekolah perguruan tinggi
yang bukan ya sekolah sekuler. Bahaya soalnya. Bahaya. Menurut aku Bu, nggak ada kaitannya alam semesta ini dengan Tuhan. Terereng. Siapa suruh ibu masukkan ke sekolah luar negeri yang emang begitu? Saya kalau suruh milih lebih senang masukin anak saya perguruan tingginya masuk sekolah perguruan tinggi Islam. Mau nggak mau itu terwarnai oleh dosennya, yang dosennya katakanlah kedokterannya ya akan menggabungkan ilmu kedokteran tubuh dengan penciptaan Allah. Jadi nggak terpisah, kan sekuler terpisah. Nah nggak bisa dong terpisah. Otak ini akan rusak kalau sesuatu ciptaan Allah kemudian dijelaskan bahwa itu nggak ada kaitannya dengan Allah. Oh itu hancur otak. Nolak dia. Ya. Jadi hati-hati. Nanti di atas 35 tahun, oh itu akan lebih dominan apa kata Allah. Kenapa? Karena sudah mau belajar kan lagi kan udah berkeluarga, pasti ikut talim juga kan? Bunda ikut talimnya kan baru kan setelah nikah, lebih banyak kan lebih sering kan? Ya iya. Makanya nggak usah khawatir juga Bu Aisyah, anak-anak sekarang gimana caranya supaya dia patuh pada ketentuan Allah. Anak ibu umur berapa? SMP. Habis dia selalu bilang kata teman aku, dalam hati saya tenang Bu. Makanya cari sekolah Islam supaya temennya sama omongannya, sama dia bicaranya. Itu gunanya cari sekolah itu. Ya, sama. Jadi kita tenang. Oke. Kenapa? Karena nanti pas dia nikah, dia cari taklim. Ibu sudah nikah cari taklim kan? Supaya apa coba? Kembali ke ajaran Allah lebih banyak. Terus uniknya ketemu teman-teman kita juga yang SMP, taklim juga lah sekarang. Kenapa? Gue takut. Paham tentang ini Bu? Coba ingat baik-baik. Sekarang fase anak ibu ada di mana? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Bukan berarti kita biarkan tidak memberikan seakidah, nggak ajarkan ya ibadah sampai anak nanti 35, nggak gitu. Harus diajarkan sejak dalam rahim. Tetapi pengayaan otak ini kaya otak ini, ya akan diperkaya terus sambungannya. Itu ada fasenya. Jadi apa yang diucapkan orang tua, apa yang diucapkan bapak ibu guru, apa yang diucapkan oleh teman-teman itu memperkaya sambungan otak di otak bagian akalnya yang di depan. Coba pegang dulu dahinya Bu. Nah, di belakang dahi itu adalah ya namanya lobus frontalis, tempatnya ya arahan-arahan, nasihat-nasihat, pengetahuan. Lagi Bu. Ada akalnya Bu. Takut lupa. Ngerti ya Bu? Masya Allah. Bu Aisyah ya kan. Jadi anak sekarang gimana sih caranya dia, gaya dia belajar di era digital ini atau di era zaman now ini? Ya kita tinggal tambahin aja. Kan bedanya media saja kan. Ya. Oke, apa? Satu, sadari bahwa mereka menyukai format audiovisual. Bu, ngomong tanpa dibantu alat audiovisual itu lebih garing sebetulnya. Ya nggak Bu? Dibanding ngomong, kita ngajarkan ada audiovisual. Saya aja yang masih kategori generasi X dan agak gaptek, ya hanya bisa menayangkan foto-foto berwarna. Kepengennya sih ya video. Cuman setiap saya cari hang. Ya, tapi saya harus sadar bahwa memberikan sharing apapun harus dibantu audiovisual. Karena otak senang dengan hal ini. Ya. Era sekarang itu sangat bergantung pada teknologi, sangat-sangat nggak bisa lagi. Saya mau taruh anak saya Bu Aisyah yang nggak ada TV, nggak ada laptop,
nggak ada HP. Terus Bu, biarkan dia merasakan keindahan alam ini. Ibu motor anak ibu di kebun. Karena ada penelitian, di dalam satu penelitian namanya Digital Moms, ada bapak-bapak kembar, ini luar negeri ya, 2 orang kembar. Satu dedi, satu ayah yang pertama ini, kembar yang pertama, bikin peraturan di rumahnya, bukan di sekolah ya, karena nggak mungkin dia. Di rumahnya non gadget, non digital, TV nggak ada, komputer nggak ada, laptop nggak ada, telepon pun nggak ada. Tapi disiapkan semua permainan. Bapak yang kedua, adik kembarnya, oh semua gadget semua. Anak lengkap, dia punya laptop, dia punya HP, dia punya komputer, setiap anak. 3, masing-masing 3 ini anak. Apa yang terjadi? Dan mana yang lebih berhasil? Ternyata 3 anak ayah pertama, 3 anak ayah kedua, semuanya berhasil. Kuncinya di mana? Ternyata para ayah dan ibunya mendampingi anak-anaknya. Baik yang rumah tidak ada digitalnya dengan rumah yang ada digitalnya. Berarti kuncinya apa? Pendamping. Nah kalau sekarang ibu misalnya nggak mau pakai apa-apa terus anak nggak didampingin, ibu ya ibu nggak siapin buku, ibu nggak siapin mainan-mainan yang lain, terus jadi apa nak? Bengong. Bahaya. Sama, anak semua punya digital, tapi ibu nggak dampingi, itu juga kebablasan gitu. Jadi perlunya pendampingan ini, pendampingan. Ini lagi, paham sampai sini ya? Karena memang sekarang semua bergantung teknologi, nggak bisa. Pernah rumah ibu mati lampu lebih 6 jam? Pernah? Siapa yang pernah Bu? Apa yang terjadi Bu? Oh, jangankan anak-anak, kita aja bingung. Masalah kipas, siapa yang dimarahin? PLN. Padahal PLN lagi susah payah karena ada kebakaran. Udah syukur dimatiin, kalau enggak kita kebakaran semua kan? Iya, karena semuanya bergantung pada teknologi, terutama teknologi listrik atau energi listrik. Ya. Kemudian gaya anak sekarang mudah memahami contoh yang konkret. Ada anak yang nggak perlu ibu contohin dia ngerti, tapi cuman 10%. Selebihnya harus kasih arahan. Misalnya hanya untuk ambil ya mak piring yang di meja untuk dibawa ke tempat sink untuk dicuci, itu harus kasih arahan, kasih contoh. Konkret kan? Ini nak, cuci ya. Dan nggak cuman sekali. Yang sekali memang sengaja kita mau arahkan anak kita. Yang berikutnya anak ngelihat terus ibunya, bapaknya ya bawa nggak piring itu ke dapur untuk dicuci, itu juga yang dia mau lihat. Kenapa? Karena di otak itu ada namanya neuron cermin. Kita lihat dulu ya. Neuron cermin apa Bu Aisyah? Ini di otak kita ini ada namanya neuron cermin, neuron yang kata para ahli ya atau mirror neuron. Apa Bu? Neuron cermin atau mirror neuron ya, mirror neuron, neuron cermin. Hati-hati jangan salah, di otak ada mirror cermin. Jangan bukan gitu, neuron cermin, mirror neuron. Jumlahnya 30% dari 100 miliar. Ini yang kata para ahli, kita nggak sengaja, tidak menyengajakan ngajarin anak, anak ngelihat kita terus, maka dia belajar dari situ. Ya. Sejak kapan neuron cermin ini ya bekerja? Ya sejak lahir. Nah kalau anak bayi kita udah lahir, kemudian bapak ibunya merasakan sekarang era digital, tapi begini terus setiap detik, setiap menit, jangan heran kalau anak ini neuron cerminnya bercermin pada perangai ini. Memang era digital, tapi mumpung otak anak masih bersih sambungannya di usia kayak gini, kasih stimulasi yang banyak dari ya touching yang asli. Ajarin ngomong bunda, ayah, ya ini kakak, supaya neuron cermin dan neuron lainnya tersambung.
apa yang distimulasi secara 4 dimensi. Paham ya Bu? Tapi hati-hati juga ngajarinnya yang benar kata-katanya. Ini bunda makan, bukan emam. Adek mau enum. Nanti yang kesambung emam enum. Nda. Ini nda. Bunda. Walaupun nanti responnya karena giginya belum ada, gusinya belum kuat, lidahnya masih kaku, dia ngeresponnya masih respon yang nggak jelas. Tapi yang disampaikan harus jelas. Ya. Api, ya, ebi. Jangan dari situ kita ambil besok-besoknya ebi, dipanggil anaknya tuh, kan gitu. Kalau ingin kita mau sampaikan kosakata yang benar, tepat. Karena sambungan otak ini kalau udah kesambung, ini susah lagi untuk dibetulinnya. Sampai sini bisa paham ya? Jadi neuron cermin ini sudah aktif bercermin pada contoh di depannya. Anak sekarang selalu mau ada contoh yang konkret. Kenapa juga semua apa-apa pakai audiovisual? Supaya tahu. Saya ingat banget ya, dulu waktu belajar biologi zaman dulu hanya berdasarkan ya buku yang gambarnya minim sekali. Setengah mati membayangkan itu. Ya, organ pencernaan, ya, paru-paru setengah mati. Ya. Tapi sekarang karena ada film, ada video, bahkan dari video itu tampak luar, masuk lagi ke dalam, kelihatan apa yang terjadi di alveolus, apa yang terjadi pertukaran oksigen. Anak-anak senang, oh gitu. Dan akhirnya makin ngerti. Paham tentang ini ya? Jadi memang generasi sekarang senang. Dan itu semua diwakili dengan pakai digital. Hanya cuman gambar-gambar Bu. Ya, gambar tangan kita itu nggak bisa sampai kelihatan ya ke dalam-dalamnya gitu. Nggak bisa. Saya bilang sama anak saya, waduh, seandainya zaman ibu waktu kedokteran seperti kamu audiovisualnya, mungkin ibu dokternya nggak 7 tahun, 5 tahun setengah. Kata anak, wih sombong banget. Iyalah, dulu cuman pakai transparan. Tahu transparan? OHP, tulisannya pakai spidol doang, berwarnanya cuman hitam merah biru. Cerita paru-paru, ya dosen saya gambar alveolus, ngebayang yang mana sih alveolus? Lama cernanya. Makanya zaman dulu jadi dokter 7 tahun, 8 tahun, ada yang 10 tahun. Sekarang 5 tahun setengah anak-anak dokter. Kenapa? Dibantu oleh perangkat audiovisual dan contoh konkret yang nyata. Yang saya senang cuman kalau masuk laboratorium. Kenapa? Belah mayat, itu langsung. Makanya ingat terus. Ya. Tapi kalau hanya cuman transparansi, udah nggak zaman itu. Paham ya? Nah. Apalagi? Kritis saat berpendapat. Ini ciri khas sekarang ya Bu. Baik anak, anak mantu, cucu, nah itu. Ya, zaman dulu kita mantu datang ke rumah ibu cuman, iya Bu, iya. Anak sekarang nih yang jadi mantu, ya Allah ibu, kenapa tambah keriput? Kenapa? Kritis. Terus dicolek sama suaminya, jangan ngomong kayak gitu. Aku kan betul ayah. Ibu kenapa jadi tambah keriput sininya? Jujur gak sih sebetulnya? Tapi menyakitkan. Kita kepengen anak jujur bukan? Kepengen anak kritis. Tapi kadang kita belum siap dengan kejujuran itu. Ibu, aku kesel sama anak ibu nih. Ditunjuk tuh anak kita yang laki. Dia gak pernah ngerti aku. Gimana coba jadi ibu mertua Bu? Bu Asih. Ibu Asih gak apa-apa karena Bu Asih orangnya damai. Yang barang kayak saya jadi mertua. Memang ada damainya saya separoh, cuman saya orang Bugis. Oh, sirik nak istrimu ngomong kayak gitu. Kalau 3 bulan dia begitu, ganti. Coba tanya Umi Wardah, sirik kita orang Bugis. Oh, ya kan ada contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu berkunjung ke Mekah. Kemudian dia dapati istrinya Nabi Ismail alaihissalam yang tidak santun, yang kurang ajar. Dia cuma bilang kasih kode, ya ganti pintu rumah.
Ya, Nabi Ismail langsung tahu, oh suruh ganti istri. Sekarang kodenya gitu aja, apa kita mertua ya? Dikala mantunya rada-rada. Nah, ganti plafon. Bukan lagi pintu rumah, plafon semuanya. Ya. Baja ringan. Dia mengartikan apa anak kita ya? Yopo ini tambah jaringan, nggak tahu rayapan. Paham ya Bu? Memang anak sekarang kritis. Ibu mau ke sini? Aduh ibu jangan ke sini dong. Kita mau ke Bandung. Nanti aja. Kenapa sih ibu ke sini? Apa rasanya Bu? Ibu dari Medan, Medannya Danau Toba. Ibu datang ke rumahnya anak BSD, sudah 5 tahun nggak ketemu cucu, sudah sampai dikit lagi tuh pintu tol itu yang baru, ibu telepon nggak boleh datang. Apa rasanya Bu? Itu bukan lagi ganti plafon, ganti tanah berikut bangunan-bangunannya. Tapi itu yang terjadi. Ya. Akhirnya kita cuman astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim gitu kan. Terus gimana dong Bu Aisyah? Ya istighfar dulu Bu. Nah kejadiannya emang begitu. Kenapa? Memang kritis saat berpendapat. Maksud anak itu baik gak sebetulnya? Baik. Baik. Cuman maunya kita, kamu yang batalkan ke Bandung. Bukan kita orang tua nun jauh di sana kita batal datang. Tapi bukan begitu gaya sekarang. Ya. Apakah dibiarkan? Enggak juga. Dimengerti dulu, difahami, nanti setelah itu kita sampaikan. Kepada siapa? Pada anak kita. Tunggu aja. Kenapa? Anak kita sudah juga guilty feeling dengar istrinya ngomong kayak gitu sama ibu. Dia udah guilty feeling. Jangan lagi kita langsung telepon, Lanang, dari mana istrimu tuh bisa begitu-begitunya? Kamu tahu nggak? Udah kita. Apa yang terjadi nih? Anak kita kepencet dari istrinya dan kepepet dari ibunya. Akhirnya dia pergi keluyuran, pergi aja dia, nggak tahu kemana. Ya, sering terjadi kayak gitu. Karena mulai kepencet. Maka disinilah kebijaksanaan orang tua, dikarenakan gaya anak sekarang kritis saat berpendapat. Belajar juga begitu. Anak sekarang, ya, kalau gurunya salah, langsung bilang, Pak nggak kayak gitu Pak. Ya, kata Google, itu kan kata Google. Nggak begitu. Paham sampai sini ya? Iya. Hanya tetap dibimbing. Saya belajar ini dari bapak mertua saya. Bimbingnya apa? 3. Benar, baik, pantas. Memang benar dia mau kritik kita orang tua. Benar. Tapi caranya yang baik dan pantas itu harus dibimbing. Bimbing. Ya sejak kecil. Ya. Kan pernah tuh saya kasih contoh. Apa di sini apa di mana ya. Kita lagi duduk. Anak kita ngomongnya berdiri. Terus marah-marahin kita. Ya. Ibu, aku gak suka sama ibu, ibu keluar terus. Benar gak? Benar gak dia gak suka karena ibu keluar? Benar. Tapi caranya belum baik dan pantas. Ibu jangan naik pitam aja dulu. Itu benar baik pantas. Maaf, baik pak. Tuh kan saya udah bilang kan? Yang salah saya apa mejanya? Baik pantas itu, nggak, saya mau kasih contoh duduk ceritanya. Baik pantas ini, punten ini dorong aja. Mau contoh duduk. Baik pantasnya itu yang ibu harus sabar untuk ya memberi arahan. Saya tuh sampai sekarang juga kalau anak saya masih ngomongnya kalau dia marahin saya dan dia berdiri ngomongnya, saya suruh dia ambil kursi, ambil sini aja sayang. Justru ini mau kasih contoh. Saya duduk gini. Anak berdiri. Ibu, aku gak suka sama ibu. Ibu pergi terus. Tapi dia berdiri kan? Benar dia, tapi belum baik dan belum pantas. Ambil kursi nak, ambil kursi. Duduk dekat ibu. Kita mau ajarin baik pantasnya itu. Atau kalau nggak ada kursi, sini tak. Duduk di bawah. Supaya baik dan pantas, latihan anak selalu harus kalau orang tuanya di atas dia di bawah. Kenapa nak?
Ibu, aku gak suka sama ibu. Nak, suara. Ya, Allah ajarkan sejelek-jelek suara keledai. Suaramu sudah kayak keledai 5. Gak bisa bu, aku ngomongnya kayak gitu. Tarik nafas. Lagi nak, tarik nafas. Orang 5 kali tarik nafas, intonasi yang 7 oktav itu bisa turun sampai cuma 3 oktav. Kenapa nak? Aku gak suka sama ibu. Udah bener kan? Udah baik kan? Udah pantas gak? Iya. Kenapa nak? Ibu pergi terus ngurus anak-anak narkoba. Benar kan itu? Sudah benar, sudah baik, sudah pantas. Ya, kita apa yang kita lakukan? Istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Gak usah juga bertahan. Nak, ketahuilah. Ibu menyelamatkan anak bangsa. Itu makanya ibu dapat penghargaan dari presiden. Kamu lihat toh? Gak usah gitu. Anak gak perlu itu. Bunda ini kerja untuk kamu bisa beli mainan, beli baju, sekolah. Bukan itu anak mau. Anak cuman mau melepaskan emosinya dan ibunya segera minta maaf aja. Ibu minta maaf ya nak. Kalimatnya itu, Umi minta maaf, ayah minta maaf. Selama ini kita sudah begitu, cuman maafin ibu ya nak, maafin Umi ya nak. Itu beda loh. Secara neurolinguistik program ilmu otak beda. Yang ditegur siapa? Yang keliru siapa sebetulnya? Ibu kan? Jadi ibu yang minta maaf. Anak mau maafin sekarang, nanti malam, besok atau minggu depan itu hak dia. Tapi kalau maafin ibu ya nak, maafin kita nyuruh. Bu Aisyah, itu apa nggak nginjek-nginjek malah tuh anak kayak gitu tuh? Enggak bu. Anak belajar karena dia sudah tenang, otaknya terbuka, tersimpan di memorinya. Apa yang dipelajari? Ibuku saja pada saat dia punya kekhilafan, dia minta maaf. Itu yang dia pelajari. Maka dia juga pada satu saat punya kekhilafan, dia langsung otomatis minta maaf. Itu yang diambil pelajarannya sama anak. Ya, nggak usah merasa juga nih nanti nih ya kebangetan ya nih nanti, nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Paham sampai sini ya? Jadi kritis saat berpendapat benar, tapi yang mau apa yang dibimbing, caranya yang baik dan pantas. Benar, baik, pantas, itu 3 tuh. Sudah Bu Aisyah, saya udah ajarin dia berapa kali Bu? 1 kali lah, nggak bisa Bu. Otak ini perlu murojaah. Perlu diulang-ulang, bahkan dengan variasi berulang-ulang. Kadang mungkin bukan kita yang bilang begitu, bapak ibu guru yang bilang, nak kamu kalau ngomong sama orang tua yang benar, baik dan pantas. Itulah proses namanya pembimbing, pendampingan. Kenapa? Otak manusia lebar, banyak neuronnya, tidak seperti otak binatang. Binatang ya, bebek lahir ditendang ibunya masuk danau udah bisa berenang. Otak manusia itu perlu lama pembimbingannya karena otaknya besar. Ya, sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu? Nah gitu. Tapi juga jangan dibungkam anak-anak ini. Durhaka. Jangan juga kayak gitu. Ya, nggak bisa kamu ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu, nggak bisa juga gitu. Karena nanti kalau emosi dia terpendam, suatu ketika pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, itu nanti jalan keluarnya salah. Ya narkoba, ya LGBT, ya tawuran, ya judi. Karena dia tidak diberikan pelepasan emosi dengan dia berani bicara benar, baik dan pantas, seperti itu. Ya. Guru-guru sekarang itu yang diinginkan oleh anak tuh adalah guru yang apa? Yang bersahabat. Bukan orang tua ya, guru yang diinginkan. Anak murid sekarang jarang tanya konten belajarnya. Cuman pertama aja. Ya. Pak Guru, ini jalannya fisika, percepatan wus ini gimana sih gitu kan? Gurunya jelaskan, tuh kan, aku udah ngomong gitu sama ibu aku. Cuman ibu aku emang so tahu sih Pak Guru. Jadi dia selalu yang dia mau curhat adalah kondisi mentalnya karena perangai kita orang tuanya.
Itulah tadi guru sekarang menerima curhat, menerima pertanyaan, bukan pertanyaan konten pelajaran, tetapi apa? Mental health. Nggak boleh juga guru bilang, nggak ada kaitannya dengan pelajaran fisika ini. Nggak bisa. Karena anak ini udah ngerti jalannya, cuman penuh di benaknya karena ibunya ngeyel, caranya nggak kayak gitu. Itu yang nanti membuat ya dia punya otak akal terblokir. Sampai sini bisa paham ya Bu? Yang diminta anak sekarang. Kemudian apa lagi? Gemar berinovasi. Kenapa? Dengan mudah lihat tutorial Bu. Jangankan anak, kita aja gitu. Yang tadinya yang seneng masak cuman berdasarkan resep-resep. Sekarang enak banget, nggak usah baca resep, taruh aja ya, matikan, ambil tepung, nyalain lagi. Ya, tambahkan gula, matikan, enak banget sekarang. Saya dulu waktu COVID, yang biasanya anak-anak potong rambutnya di barbershop, ini potong sendiri. Lihat apa? Tutorial. Asik sebetulnya. Jadi ini nih gaya belajarnya di era digital pada anak-anak generasi now. Ya, kita ulang ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Sikap apa yang harus dilakukan pada anak-anak saat komunikasi? Karena komunikasi ini adalah sesuatu yang unik. Komunikasi ini adalah sesuatu seni bicara. Satu, tapi apa tadi? Tenang. Supaya tenang itu tadi tambah ilmu. Sudah ada ilmu juga kadang di otak kita nih. Sudah ada ilmu ya, tapi terblokir ilmu itu. Kasih lihat ya, bentar. Ilmu kita terblokir. Sudah ada ilmu terblokir. Kenapa? Ini batang otak tegang. Coba pegang dulu Bu. Yang di leher tuh. Di dalam itu ada batang otak. Itu tegang. Ya. Ada nggak gambarnya di sini? Oh nggak ada. Ya, batang otak tegang. Kalau batang otak tegang Bu, ilmu yang ada di depan terblokir sementara. Ibu belajar parenting dimanapun, oleh siapapun, ibu udah kumpulkan, bahkan tiap hari, ibu ta'lim tiap hari, baca Quran juga tiap hari, ya itu berkumpul nanti di otak, di prefrontal di sini. Tapi pada saat yang batang otak, yang bagian leher tegang, ya apa sih manifest tegang? Ngambek dan ngeyel, maka ilmu yang di otak terblokir sementara. Sehingga mungkin ada orang di tangga ya ngomongin kita, ih percuma ikut parenting terus ya, anaknya nakal dia marah juga. Sebetulnya nggak percuma, karena di akalnya sudah ada isinya. Hanya karena batang otak yang di leher tegang, maka tetap akan ada respon fight or flight, serang atau lari. Itu lagi lah makanya tadi dikatakan tenang. Bagaimana tenang? Tenang itu satu, rubah posisi, dua, olah nafas. Rasulullah SAW ajarkan kalau lagi marah berdiri, kesel berdiri, duduklah Bu dulu. Nggak usah misalnya, aduh apa jalan keluarnya ya, apa jalan keluarnya ya, duduk dulu, rubah posisi, duduk dulu. Olah nafas. Nafas biasa itu sudah membuat tenang, tetapi akan lebih tenang dengan ya zikrullah. Yang mana? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Keluar ya. Coba sekarang ibu-ibu teman-teman tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ya. Sekarang istighfar ya. Waktu istighfar dibalik. Keluarkan karbon dioksidanya dulu. Setelah itu rasakan hidung tarik oksigen secara otomatis. Yuk. Astaghfirullahalazim. Langsung ketarik gak oksigen tanpa harus ditarik? Nafas yang kita tarik dengan ya take the breath gitu ya. Itu kurang lebih 3 liter. Tapi pada saat kita istighfar dulu, mengeluarkan karbon dioksida, nafas yang ditarik yang masuk 5 liter. Lebih banyak mana coba? Ya. Maka bersyukur kita umat Islam
senantiasa diajarkan teknik-teknik manajemen emosi sejak kita kecil. Oleh apa? Tuntunan ad-dinul Islam. Astagfirullahaladzim. Tapi tolong tambahkan untuk habis istighfar diem dulu. Jadi bukan disambung menyambung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti nggak sempat oksigen masuk. Itulah makanya kalau ibu istighfarnya kayak gitu, matanya mau keluar. Karena oksigen nggak masuk, karbon dioksida sudah keluar semua, sampai mata-mata mau keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Biar masuk dulu. Tenang. Astagfirullah. Berapa kali Bu Aisyah? Wah ini yang saya bilang tergantung keselnya sama siapa Bu. Kalau Bu Isa kalau sama anak 3 kali istighfar, duduk istighfar udah tenang. Ilmu yang ada di sini teringat kembali. Oh, memang begitu anak laki-laki. Oh, memang begitu anak perempuan yang sedang menstruasi. Kita kasih tahu 1 kalimat, dia jawab 20 kalimat. Oh, memang begitu ini. Oh, itu ingat ilmunya. 3 kali istighfarnya, Bu. Tapi kalau menghadapi marahnya sama suami 9 kali. Mari terus suami ngeselin gitu ya. Astagfirullahaladzim. 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 9 kali baru teringat di otak. Oh, suamiku jembatan surgaku. Bayangkan 9 kali. Saya nggak tahu bapak-bapak karena saya nggak pernah tanya suami saya. Kalau kamu kesel sama siapa saya, berapa kali kamu istighfar? Takutnya 13 kali. Lebih lama lagi dan lebih banyak lagi. Ngerti ya Bu? Jadi nggak percuma taklim, nggak percuma belajar. Kenapa? Itu ada masuk di otak. Karena kalau kita nggak belajar, otak yang frontalis itu kosong, ya. Ibu udah tarik nafas berkali-kali, nggak ada ilmunya. Tetap aja ibu marah sama anak laki. Anak laki mau jadi apa kamu? Lah, kata anak laki, bunda aja bingung apalagi aku. Nanya sih, mau jadi apa kamu? Apa itu? Paham ya Bu? Itulah pentingnya. Hanya memang batang otak itulah ya sebuah cara Allah untuk mau melihat yang mana hambaku yang apabila dia berada di apapun level emosi dia ingat aku. Karena itu untuk jadi ladang amal. Astagfirullahaladzim. Sampai sini sepakat dulu ya Bu. Jadi apa tadi? Tenang. Tenang itu didapati dengan apa tadi? Rubah posisi sama olah nafas.